dia bisa ditampilkan dengan penampilan counter maju ya, sebagai apa ini, bentuk counter maju tapi masih angka satuan, baik untuk clock otomatis maupun dengan clock. Nah sekarang lebih memperdalam, ya, ini kita buat counter masih counter maju bagaimana puluhannya. Sebelumnya ini kita persiapkan dulu untuk perangkatnya ya. Ini kita panggil, yang pertama itu adalah segmen red kemudian ini kita pisah dulu, ini satu, ini dua, itu ya. Kita mau bikin counter maju puluhan dulu. Kemudian tidak lupa kita panggil ya, ini butuh driver untuk indikator penampil, itu namanya decoder ya. Di sini kita pakai 74 LS 47 atau 7447 gitu ya. Kemudian sejumlah berapa, sejumlah indikator penampilnya. Misalnya ini kita taruh di sini dulu. Nah kemudian kita tentukan ini untuk masing-masing ini ya, pin yang akan dipakai, yang akan dipakai. Kemudian kita sematkan dengan ini, dengan terminal 4 ya. Input BCD itu ada 4, yaitu ini A, B, C, D. Nah ini untuk nilai paling kanan atau yang paling ringan, ini di atasnya, dan di atasnya lagi. Oke, kita keluarkan dulu untuk ini ya, terminal sejumlah 4 dulu. Nah sekarang ini kita mau pakai yang mana terminalnya? Misalnya 15, 16, 17, 18. Oke. Ini kita kasih nama 15. Kemudian ya 16, kemudian 17, kemudian 18. Oke. Jadi ini kita siapkan terminal. Kalau saya itu lebih suka mengambil salah satu terminal, nomor salah satu terminal yang akan dipakai. Tapi dalam satu komponen saja. Ya, berpedoman di sini aja. Jadi 15, 16 dan sebagainya, nomor-nomor ini adalah nomor yang dipakai di sini aja. Kemudian yang ini selain nomor ini kita pakai misalnya abjad ya. Karena apa? Misal kita pakai angka berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ternyata di sini juga ada 2, 3, 4, 5 ya, nanti bentrok. Oke. Jadi yang pakai sebagai pedoman angka ini salah satu komponen saja, biasanya yang paling besar, yang paling banyak pinnya ya.
Nah, ini kita pakai pin 15, 16, 17. Ini kita gandakan dulu ya. Nah, blok copy, kemudian geser sini. Nah, kemudian klik kanan untuk menghilangkan. Yang ini kita balik, kita mirror X. Tuh, 20, 21, kemudian 22. Ini juga kita copy, keluarkan sini, klik kanan, ini di mirror. Oke, kita ini geser, masukkan sini. Oke, kita sambungkan dulu. Kita blesek gitu ya. Nah, kemudian yang ini tinggal kita pasang di sini. Ini ya. Hubungkan dulu. Terus. Blesek gitu. Jadi ini adalah apa ini? Satuan, ini puluhan. Sekarang kita akan menghubungkan ya. Menghubungkan dengan 7 segmennya. Nah, kita mulai dari satuan dulu ya. Kalau ini ada berapa? 7 ya. Ini ada 7, 1, 4, 5. Biar seragam mah. Nggak enak. Ciro lupat ma 6 pitu. Gitu ya. Ini saya kasih nama abjad saja. A, kemudian B, C, oke, klik kanan, kemudian ini kita pasang mirror ya. Kemudian kita pasang di sini dan dihubungkan.
Nah, ini kita pasang pada counter satuannya dulu. Ditempelkan tok ya.
max value sama, yaitu 9. Jangan bingung ya. Jadi ini tetap ada program denyut. Hanya saja program denyutnya ini R0. Ya, ini denyutnya, denyut cacahnya. Nah, kemudian ini R0, ini langsung menghidupkan CTC-nya. Ya, counternya ini. Max value itu angka 9. Jadi menghitung dari 0 sampai 9. Ya. Nah, jadi hidup matinya ini yang denyut cacahnya ini langsung dari R0 ini. Hidup matinya R0 ini membuat denyut cacah di sini. Selanjutnya kita langsung bikin untuk ini outputnya, kita kasih L dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian ini, oh ya lupa ya, sebentar. Ini kita masih pedoman sama. Nah ya, sabar sambil loading. Ini sambil menunggu, silakan yang mau bertanya sedikit ya tentang mengapa kok tentang ini ya. Kalau biasanya kan saya ndak naruh di sini ya. Bisa mengikuti semua ya. Oke, mudah. Terus ini tampilannya seperti ini. Jadi ini kelihatannya terpisah, tapi saling sambung. Hanya saja kita berikan pakai terminal, ya. Ini saja ya. Apa namanya ini? Untuk tabel BCD-nya. Ya. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa ya, ini kita masih. Coba ini kalau misalkan langsung aja saya mulai tanpa tabel ya. Oh ini sudah muncul. Sudah muncul. Oh malah 2. Ada action insert echo. Ini kita masukkan C1. Oke. Belnya belum dipanggil. Ya enggak apa-apa. Ini sudah muncul. Nih.
7 ya, sama dengan C1 7. Kemudian bawahnya lagi sama dengan C1 7, bawahnya sama dengan C1 7. Oke. Kemudian untuk angka 8 pada Y4 saja. Y4 dipasang sama dengan kemudian C1 8. Angka 9 itu adalah pada Y1 sama Y4. Y1 dipasang angka 9 sama dengan C1 9. Kemudian ini pun sama dengan C1 9. Gitu ya. Ya, kita langsung pasang dulu ini nih. Y1-nya 15, 16. Ini 17, ini 18. Kemudian kita save, kita compile. Oke, kita lihat ini ya. Ini masih proses, belum nyala. Ini kok nggak respon ya? Oh dulu, oh, ini. Responnya terlambat. Sabar. Ya. Namanya orang sabar itu ya kasih Tuhan, gitu ya. Kita ambil dulu, lupa tadi programnya. Pastikan programnya ini ya. Kemudian play langsung. Nah, ini sudah muncul. Ini baru selesai ininya saja ya, untuk counter satuan. Yang puluhan itu belum. Ya, dia itu akan ngitung terus. Sekarang kita buat untuk counter puluhannya. Caranya bagaimana? Caranya itu hampir sama. Nah, kita jadi ini program untuk counter satuan dulu. Cuma segini. Kemudian kita lanjut rang baru. Nah, ini perlu diketahui bahwa mintanya setiap digit satuan ini berada di angka 9. Setelah itu kembali ke angka 0, kemudian menyisipkan 1 di depannya ya. Maka ini kita buat clock baru untuk ini, untuk puluhan. Oke, kita langsung saja caranya. Kita langsung tampilkan CTT-nya. Count circular, ini ya. Nah, kemudian yang ini kemudian kita kasih nama 2. Jadi namanya C2, itu ya. Dan max value sama, karena yang dihitung adalah nilai desimal, 9. Nah, kalau sebelumnya untuk C1 itu kan getarkan oleh denyut pulsa. Nah, sekarang ini penggetarnya bukan denyut pulsa, tapi adalah keadaan 9 dari ini, dari counter satuan. Nah, kita pasang dulu ya. Keadaan 9 itu bagaimana? Yaitu keadaan ketika Y1 dan Y4 itu sama dengan 1. Maka di sini kita kasih prasyarat 2 buah kontak ya, CC. Nah, ini ya. Yang satu ini adalah Y1.
Ini output, kemudian ini adalah Y4, ini output ya. Nah, setelah itu jangan salah ya. Kalau baru mau angka 9 itu langsung bergulir, ini bisa terjadi kalau kita polosan ya. Jadi ini perlu diketahui bahwa bergulirnya membentuk clocknya di sini. Ini setelah angka 9 itu sudah terjadi dan mau berganti ke 0. Artinya apa? Nah, di sini ini terpicu pada tebing belakang pulsa angka 9 ya. Jadi kalau misalnya ini ya yang namanya ini, sekali lagi dulu pernah tak jelasin tentang denyut pulsa ya. Nah, ini off dulu. Kayak ini denyut pulsa. Nah, ini contoh denyut pulsa. Jadi ini adalah keadaan 1, ini keadaan 0. Berangkatnya kan dari sini dulu. Ini tebing depan ya. Kemudian ini adalah status 1. Ini tebing belakang. Ini kemudian status 0 ya. Ya, punggung depan, punggung belakang ya. Kalau istilahnya apa? Kalau misalnya ini punggung berarti ini dada gitu ya. Nah, atau tebing depan, ini tebing belakang ya. Ini terjadinya ketika angka 9 itu sudah mau hilang gitu. Nah, maka di sini ini kita harus meletakkan one shot falling ini jatuh ya, ini. Oke. Nah, kemudian kita buat rang baru. Kok di sini undo saja. Ini ya. Rang after bawahnya. Ini kita buat sama. Kalau Y1 itu kan sudah dipakai, Y1 sampai Y4 itu sudah dipakai ya. Nah, yang belum itu adalah Nah, kita lanjutkan saja. Ini adalah Y5. Kemudian ini adalah Y6, 7, 8. Nah, sekarang ini sama. Kita kasih ini sebanyak berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5, 1, 2, 3, 4. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 juga, ini 1, 2. Berarti 5, 4, 4, 2 ya jumlahnya. Nah, ini kita kasih dulu sebanyak 5 di paralel tapi ya. Ini 1, 2, 3 pas ya, jumlahnya 5 ya, pertama kali 5. Kemudian ini juga sama, cara cepat ya. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian ini juga 4. 1, 2, 3. Yang ini adalah 2. Ini. Nah, dah. Nah, kemudian ini kita lihat ya, Mas, Mbak. Kita tidak perlu mengulang tabel ini ya, karena contohnya ini sudah ada. Ini kita tinggal ngapalkan ininya untuk hitungan dari 0 sampai 9. Ini tinggal ngitungkan ininya ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ini untuk Y1, ini langsung kita pasangkan di sininya ya. Atau kalau mau cepat Anda itu buat cara ngapalkan ya. Misalnya Ji lumatunga ya, siji telu 5 pitu sanga ya. Kemudian yang untuk Y2 rolu 6 tu 4 6 tu
lunga. Lunga itu wolu sanga, gitu ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini berbeda. Kalau ini adalah C1, untuk yang ini kita pasang C berapa ini? 2. Ya, ingat. Jangan C1. Kalau C1 nanti ikut bergetar yang ini, ya ikut sama clock satuan. Ya. Ini C2. Oke, siap ya. Ini C2, tab berapa ini? 1. Bawahnya C2, tab cilu, telu. Ya, oke. C2, tab ciluma, 5. C2, tab 7. C2, tab 9. Nah, ini ya. Cilumatunga. Dah. Sekarang ini pun sama ya. Rolunentu. Nah, C2, tab berapa? 2. C2, tab berapa? Rolu 3 ya. C2, tab 6. C2, tab berapa? Rolu 6 tuh. Nah, kemudian ini sama. C2, tab 4. Ya, 4 6 tuh. C2, tab 5. C2, tab 4 6. Ya, 7. C2, tab 7. Wolu sana. Ini ya. C2, tab 8. C2, C2 ya, C2 tab berapa? 9. Dah seperti ini. Oke. Kemudian kita compile, di save dulu, kemudian di compile. Oh iya, kita belum memasukkan ini ya, kita lihat di Proteus-nya. Lihat 19 kelanjutannya ya. 19, 20. Oke. Sekarang kita sudah save ulang boleh. Kemudian compile. Kita ambil programnya ya. Refresh. Sudah mulai. Nggak enak ah. Matiin dulu. Oh, matiin ini, berhentinya sampai sini ya. Kemudian dinyalain. Ya, mulai. Itu ya, nambahin 22, 23, gitu, gampang. Setelah itu, untuk membuat ratusannya bagaimana? Ini tak kasih contohnya saja ya, ini kalian nanti melanjut sendiri. Ini kita masukkan rang lagi.
Jangan lupa awal ini Anda harus membuat detak dulu, ya, yaitu kita masukkan insert CTC. Mana ini CTC? Nah ini C, namanya adalah 3, jadi C3 nanti ini masuknya 9. Nah, kalau untuk ini pun sama, ya, sama, yaitu ketika angka puluhan ketika ini kan detaknya ini terjadi, clock masuk sini terjadi ketika hitungan sudah mulai angka 9. Angka 9 ini diwakili oleh Y1 sama Y4, ya. 1, 0, 0, 1. Gitu ya. Ini angka 9. Y4, kemudian Y1. Gitu. Nah sekarang untuk counter ratusannya pun sama. Ini kita kasih 2 ya. Nah, ini C. Nah, tapi ini bukan Y1, Y4. Nah, ini adalah Y berapa? Coba Anda lihat. Nah, saya ulangi ya. Ini adalah Y5. Y5 sama Y8. Ini angka 9-nya puluhan. Y5 sama Y8. 5, kemudian output. Kemudian 8. Dan ini output. Gitu ya, dan sama dengan itu. Nah, ini kita pasang one shot filing OSF gitu. Nah kemudian ini kita pasang ininya, counternya. After ya. Nah, ini caranya sama L dan ini sama ya. L. Nah, Anda masukkan jumlah selanjutnya ya. Nah, tinggal yang lain ini sama. Oke. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan sampai jadi karena ya Anda nanti tidak mau berpikir ya, silahkan dilanjut sendiri sambil ngirit waktu juga ya. Sekarang saya ingin menghentikan ini di angka berapa misalnya. Nah, ini untuk ratusan ini saya anggap selesai ya. Nah, jadi nanti silahkan dilanjut sendiri untuk membuat ratusannya, ribuan dan sebagainya ya. Ini ya. Delete run. Ini juga delete run. Jadi yang ada sekarang ini tinggal counter puluhan. Sekarang ini kita bentuk run baru lagi. Insert run after. Nah, kemudian kita mau menghentikan proses cacah, Mas Mbak. Ini lebih berarti ini adalah menghentikan proses cacahnya ini, yaitu denyut pulsanya ini harus berhenti ya. Nah, ini kita pasang stopper yaitu berupa output relay ya. Karena R1 R0 ini sudah dipasang, maka selanjutnya kita pakai R setelahnya. Letaknya bebas, mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh, ya. Nah, bebas. Ya, saya sekarang pakai yang di sini ya. Insert, instruction, insert kontak. Berapa? R1, ya. 1 negasi R. Gitu ya. Nah, selama R1 ini belum aktif, artinya belum membuka, dia tetap membentuk denyut pulsanya R0. Tapi ketika R1-nya sudah aktif,
berarti kan kontak ini membuka, maka ini tidak bisa berdenyut lagi karena alirannya terputus, gitu ya. Nah sekarang ini R1-nya ini kita kasih ini R1 ya, kita tekan L untuk tekan koil 1 internal relay gitu. Nah kemudian kita mau menghentikan proses cacat di angka berapa? Misalnya di angka berapa? Nah, misalnya di angka 26 ya. 26 kita tengok 26 angka 2 berarti Y1 Y2 ya, 2. Ingat 2 ini adalah 6 dulu ya. Ini kita dari belakang saja, dari satuannya. Satuannya angka 6. Berarti Y berapa? Y2 sama Y3. Hati-hati ya. 6-nya dulu. Oke, kita pasang jumlahnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama ini satuannya dulu. Berapa ini Y? Satuannya dulu saya lihatkan di sini 26 kan. Y2 ini kan Y1, Y2, Y3. Berarti Y2 sama Y3. Pasang di sini Y2. 2 output. Nah, ini adalah Y3. Output. Kemudian untuk puluhannya berarti angka 2. Angka 2 ini adalah pada Y2 saja. Y2. Y2 ini sudah. Sorry ya. Nah, saya ulangi. Ini membingungkan ya. Ini satu untuk puluhan ya. Untuk puluhan bukan Y. Kalau ini kan sebentar ya. Nah, ada keliruan nih. Untuk puluhan ini kan angkanya ini adalah ini ya, harusnya kalau ini Y2. Tapi ini kan untuk satuan ya. Untuk puluhan namanya bukan Y1, Y2, Y3, Y4 lagi. Melainkan Y5, Y6, Y7, dan Y8. Nah kalau angka 2 berarti yang dipasang itu apa? 5, 6, Y6 itu ya. Angka 2 itu Y6. Oke, kita pasang yang ini adalah Y6. 6 output. Berarti ini adalah Y6. Nah, ini untuk menghentikan proses caca itu tidak perlu dikasih one shot filing. Ini murni seperti ini saja. Oke. Kita coba masukkan save, kemudian di compile, kemudian kita masukkan di Proteus. Ya, ini kita jalankan dengan program yang baru. Puluhan 1 kali selesai, mau masuk angka 20. Oke, menghitung 20 selesai, berhenti di angka 6 ya. Oke, ini sudah berhenti di angka 6 dan setelah itu tidak mau menghitung lagi ya, karena denyut pulsanya sudah dimatikan gitu ya. Oke. Silahkan siapa yang mau bertanya, Mas, Mbak? Ada yang belum jelas?
Monggo siapa yang mau bertanya. Video ini kan jalan ya. Jangan lupa nanti diputer-puter lagi. Nah, Anda ini bisa diangkat sebagai project DA ya. Untuk project conveyor. Ini kok conveyor enggak ada yang ngambil ya. Kalau misalkan ada, ini Anda itu lihat di Instagram saya. Nah, ini kan ada contoh-contohnya project ya. Project conveyor untuk mesin ya, untuk obat-obatan, untuk roti ya. Ini kan Anda bisa bikin dari aluminium gitu ya. Nah, misalnya Anda bisa menghitung berapa bungkus roti yang sudah lewat. Ini kan bisa dengan menggunakan sensor jarak infrared ya, setiap kali kelewatan ya berarti ngitung ya. Manakala sudah genap, misalnya satu kotak itu isinya berapa? Isinya 20, ya sudah 20, kemudian masuk ke apa nih, karton sealer untuk di packing. Nah kemudian ini meluncur ya, box roti karton ya, karton yang isinya roti. Nah kemudian meluncur menuju ini penataan box ya, conveyor untuk penataan box. Misalkan dikehendaki berapa? Nah, 5 box. Ini kemudian berapa? Genap biasanya ya. Genap misalnya 10 ya. Nah, 10 kemudian diikat, dipacking lagi. Nah, ini contohnya kayak gitu. Atau kalau misalkan sudah masuk 20 ya. Sudah 20 pak. Nah, maka ini kelebihannya ditarik mundur ya. Konveyornya tadinya jalan maju, sekarang jalan mundur. Itu namanya sistem konveyor cerdas ya, konveyor yang dapat diprogram. Jadi konveyor ini tidak harus untuk ya, atau untuk mesin apa, barang berat ya, oli, kalengan, minyak goreng dan sebagainya ya. Nah, tetapi ini bisa murni ya. Jadi Anda itu bisa betul-betul untuk membuat perangkatnya ya. Misalnya untuk pengisian apa? Untuk pengisian daripada botol ya, botol minyak wangi ini juga bisa ya. Kalau botol minyak wangi kan kecil-kecil ya. Nah, tinggal nanti dimasukkan dengan cara apa? Biasanya sih dengan kran ya, dengan kran atau dengan pompa kecil, pompa. Kalau pompa akuarium ya terlalu besar. Ya, ada yang mau bertanya tidak ini? Mas Ilham Syahputra, monggo. Barangkali mau bertanya, Mas Arif Hidayat, Mbak Eti, ya, Mas Sairul Anam apa Anam? Anam. Ya, silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Nah, kita lanjut untuk counter mundurnya ya. Langsung counter mundur ya sini. Silahkan yang mau bertanya. Monggo sebutkan nama yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nih ya, sekarang kalau mau membuat counter mundur itu bagaimana? Ini kita contohkan itu yang ini dulu. Ini yang kalau ini kan counter maju ya. Ini kita dilihat dulu sampai satuan. Kita belajarnya ini dari satuan dulu. Dilihat terang, ini juga.
delete terang. Nah, oke, ini sudah, ini satu lagi. Ini ya, ini sudah program counter satuan. Mas, Mbak, nah ini paling enak kalau misalnya kita itu mulainya ini ya. Nah, ini kita delete ininya ya. Kita siap dengan yang ini. Nah, kemudian Anda tinggal dibalik saja. Yang ini adalah angka 9 ya. Ini 9, kemudian ini 9, 8, 7 ya. Jadi pertama kali ini adalah 9, kemudian 8, 7 ya. Kemudian ini adalah berapa ini? Ini berarti 0 ya. Paham ya? Ada yang bingung di sini? Jadi di sini itu ini adalah angka dibalik ya. Kalau clocknya ini kan tadinya menghitung dari 0 sampai 9. Nah, ini tampilan BCD untuk 0 itu seperti ini. Tampilan BCD untuk 1 itu ini, untuk 2 itu ini ya. Nah, sekarang ini kita balik ya. Jadi CTC-nya kita balik. Nah, ini enggak siap tak buat ininya ya. Tapi mudah-mudahan dengan penggambaran kata-kata ini mewakili ya. Jadi ini adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, untuk 0 ya, CTC 0 ini angka 9 itu tidak ada untuk 0 ya. Kemudian CTC 1 itu berarti berapa ini? CTC 1, jadi kan ini untuk 0 ya, untuk 0 itu ada 9, 0 ya. 0 ini default itu adalah 9. 00. Oke, kita lihat di sini untuk menuangkannya 0 ya. Ini 9 sama dengan 101 ya. 9 itu ini. Oke. 1001 itu ya. Nah, dari sini ding. 1001 dari Y4 ya. Ini adalah C1, kemudian tab 0. Kemudian ini adalah C1 tab 0. Oke. Sampai di sini bingung apa enggak? Ya. Diamati dulu. Tadi saya bilang bahwa hitungan sekarang dibalik, kita akan membuat counter mundur. Ya. Nah, kita itu lihat ini dulu, CTC, count circular, yaitu menghitung dari 0 sampai ke, nah ini kebetulan value-nya ini adalah desimal ya, maka harus menghitung 10 sampai ke 9, itu jumlahnya ada 10 lambang bilangan. Default ketika mau berjalan dia itu pada hitungan 0 dulu ya. Sekarang ini kebalikannya, dari counter maju. Kalau counter maju itu untuk nilai CTC 0 itu tidak ditampilkan. Tapi kalau untuk untuk counter mundur ini sebaliknya, 0 ini ditampilkan.
yaitu untuk menampilkan angka 9. Kan counter mundur ini kan berangkatnya dari angka 9 ya. Dan kalau counter maju, ini berangkatnya dari angka 0. Itu perbedaannya di situ. Ya. Kalau 0, ini kan 0, 0, 0, 0. Itu untuk BCD-nya. Paham ya? Jadi kalau 0, itu tidak boleh ada Y yang menyala. Maka CTC C1 sama dengan 0 itu tidak dipasang pada counter maju. Ya, karena berangkatnya dari 0. Ya. Nah, sekarang counter mundur kan berangkatnya ini dari angka 9. Angka 9 ini kan 1, 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, coba di sini dilihat ya, angka 9 ini Y4 loh ya. Y3, Y2, Y1. 1, 0, 0, 1 ini untuk angka 9. Ini membentuk 9. Ya. Sekarang ini kita ubah clock-nya, CTC-nya, ini default, ini berangkatnya dari 0. Maka ketika baru berangkat, sebelum menghitung, angka 9 ditampilkan dulu. Ya. Maka C1 0 itu menampilkan ini dulu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Orang paham kebangetan ya. Kemudian berikutnya ini adalah C2 yang kedua, yaitu adalah 1. Ya, Y4 ya, sorry, Y4 yang satu ini C1. Ya. C1 C1 yang 1, C1 sama dengan 1 ya, ini. Ini Y4. Ini sama dengan dulu. Kemudian C1 tab 1 sudah ya, 1 sudah. Oke. Kemudian penginjak ini kemudian CTC berikutnya ya. Berarti ya 1 2 3. Y1 2 3 Mas Mbak. Nah, ini Y1 apa nih? 2 berarti ya. C1 tab 2. Y1 2 3 loh ya. Y1 kemudian sama dengan C1 tab berapa? 2 sama Y1 2 3 sama dengan C1 tab berapa? Tab 2 sama. Ya. Sekarang berikutnya angka 6 0 1 2 3. Ya, angka 6 ini adalah Y2 sama Y3. Kita masukkan Y2 sama Y3. Ini sama dengan C1 berapa? 3. Kemudian Y2 sama Y3 sama dengan C1 tab 3. Selanjutnya ini angka 5 ya. Berarti selanjutnya CTC selanjutnya adalah Y1 sama Y3. Y1 sama Y3. Tadi Y2 sama Y3, sekarang Y1 sama Y3. Sama dengan C1 tab. Nah, setelah 3, 4. Kemudian Y1 sama Y3. Sama dengan C1 tab 4. Nah, terus Y1 sama Y2. Sorry. 4 dulu ya, 4 dulu itu cuma Y3. 4 dulu cuma Y3. Y3 dipasang di sini. Sama dengan
C1 tab berapa? 5 ya, 5. Kemudian 4 sudah, 1, 2 sekarang. 1, 2 sama dengan C1 tab 5 sudah ya, 6. Tadi berapa ya? 1 sama 2 ya? 1 sama 2, mudah-mudahan benar ya, 1 sama 2. 3 sama dengan C1 tab berapa? 6. Rusak ini. Ini ya, C1 tab 6. Oke, keliru. Nah, sekarang I2 sudah, 3 sudah, kemudian tinggal 2. Berarti cuma Y2 tok ya. Cuma Y2 yang dipasangi. C1 tab berapa? 6 sudah, 7. Kemudian selanjutnya berapa? 7. Saya Y2 saja ya. Kemudian 8. Ini adalah Y1 tab. Cuma Y1. 8 sama dengan C1 tab 8. Dan ini sudah terakhir karena yang 9 itu tidak menampilkan apa-apa, tidak dipasang di mana-mana. Karena yang 9 itu 9 ya, ini tak lihatin. 9, ini kan hitungan terakhir 9 ya, ini menampilkan angka 0. Y1, 2, 3, 4 ini harus 0 ya. Jadi tidak boleh dipasang di nilai ke 9. Oke. Nah, kemudian ini kita save, kemudian di compile. R1 is never. Di sini tadi kita untuk menghentikan ya. Nah, ini tidak ada yang untuk menghentikan, kita delete, kemudian kita save lagi, kemudian kita compile. Oke. Nah, ini ya. Kita refresh itu dimatikan, kemudian dinyalakan. Nah, nama programnya itu sama, tapi isi programnya berbeda. Ya, gitu. Loading, ya. Nah, ini menghitung mundur. Gampang kan? Nah, tidak ada seujung kuku. Gitu ya. Kalau belajar sama saya semuanya mudah insya Allah ya. Nah, tinggal ini tidak ada yang mau tanya. Ya silakan yang mau bertanya, barangkali Mbak Endah baru kelihatan ini. Mbak Endah mau tanya enggak? Yuk on kamera dulu. Nur Iza. Yuk. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Barangkali ada yang bingung. Itu tadi pas di Proteus kok dari 4 langsung loncat ke 1, Pak. Yang mana, Mas? Langsung meloncat ke 1. Kita lihat lagi. Angka 3-nya berapa, Pak? Nah, ini lagi kalau namanya program terhubung jaringan ya, ini kadang ada membacanya. Ini kan masih buffer ini. Ya tak lihatin ya, ini masih muter-muter aja ini. Ini masih buffer.
Masih membaca. Gimana? Nah, ini normal ini, masih bentuknya jari ya. Nah, ini gimana? Ini sudah normal. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, ini membaca lagi ya. Membaca lagi. Oh, ini ya. Oh, di situ ya. Oh, berarti ya ada kesalahan. Ada kesalahan di dalam ini. Nah, nanti kita teliti saja di sini. Pada hitungan keberapa ini salah ya. Ya. Tapi intinya seperti itu. Nanti tugas kalian itu yang untuk merevisi. Oh, lewang ini ya. Ini tadi ya. Ini satu. Tuh. Tapi saya rasa ini ada yang terhapus ini ya. Ini ada yang terhapus. Kayak tadi terhapus tapi konangan. Kalau ini enggak konangan. Kalau ini kalau misalkan ini C1 ya. Nah, ini. Makanya ini harus jeli ya. Kita save. Mudah-mudahan cuma itu saja. Ini kita refresh dulu, matikan, nyalain. Nah, malah kacau ya. Berarti memang ada yang terhapus ya. Ada yang terhapus ya. Tapi ininya caranya membuat ya seperti itu ya. Karena ini kita ngitung waktu juga ya. Nah, intinya seperti itu. Alangkah di dalam pembuatan seperti itu. Hanya aja ini kita ndak fokus tadi. Jadi ada yang belum masuk ya. Tapi langkah-langkahnya tadi sudah benar ya. Hanya aja saya itu tadi matanya itu enggak kontrol ya. Ada yang terhapus ini. Oke, langsung ini kita masuk ya pada penggunaan program robot. Nah, ini aja. Ini kita delete terang. Nah, itu. Ini tinggal letaknya saja. Nah, kemudian ini kita sama ya. Ini kita masukkan C atau CDC ya. Ini kita masukkan 1. Kemudian ini kita membuat random ya. Nah, sekarang ini kita muncul apa? Counter 1 itu menghitung cuma dari angka 0 sampai berapa ini? Sampai 1 ya. Nah, ini kita perbesar misalnya 0. Ini 5 detik ya. Misalkan ini 5 detik, ini juga 5 detik. Ini kalau di Proteus, tapi kalau di sebenarnya itu harus 5.000. Oke. Programnya saya ubah, saya perlihatkan dengan LED. Misalnya pada 2 dan 7. Drone. Hah?
2 dan 7. Ini saya rubah di sini Y1, Y2. Ini kita buat untuk instruction coilnya dulu. Kok ini? Kita delete dulu ya. Ini kita buat rang baru. Ini L, kemudian ini juga L. Ini sorry. Ini adalah 1, kemudian ini adalah 2. Sekarang Y1, Y2 tak ubah berapa ini pada pin 2 sama pin 7. Pin 2 sama pin 7. Pin 2 sama pin 7. Itu ya. Nah ini kita masukkan echo C1, kemudian 0, tab 0. Kemudian bawahnya sama dengan C1, 1. Ini ya, ini kita save dan compile. Ini kita perlihatkan di sini. Langsung on. Nah. Ini ya, jangan perhatikan atasnya, kita perhatikan yang ini ya dulu. Ini akan berpindah-pindah kanan kiri kanan kiri. Ya. Nah, ini kita ambil ditulis, diingat-ingat ya, untuk Anda kerjakan nanti untuk kuisnya. Kalau bisa mengerjakan, ini saya kasih lulus dengan A nilainya. Langsung. Ya. Jadi mula-mula, jadi robot halang lintang ya Mas. Nah, mula-mula robot bergerak maju. Ketika dihalangi, dia mungkin putar belok kiri 2 detik. Ya. Ya, malah.
Itu. Dan sensornya berbeda. Kalau sensornya sensor terang gelap atau sensor warna hitam putih, ya. Nah, kalau halang rintang, sensor yang dipakai itu sensor jarak Dah, mati maning. infrared. Bentuknya juga beda, jenisnya. Lah, Bang. Ya Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Oke, cukup ini. Mas Arief mau tanya, Mas Hairul Anam, Mbak Eti, Mbak Komting mau tanya, enggak? Mas Anwar bagaimana? Mau tanya enggak? Oke, jadi ini benar ya, kalau misalnya bisa, maka tak luluskan kumlot lah. Untuk saya, untuk mata kuliah saya ini langsung kumlot ya. Wah, ini sudah bagus ya, mumpuni gitu. Oke. Oke, nanti jangan lupa rekamannya ya. Ini langsung saya absen dulu. Ada berapa? 15 peserta. Ini saya screenshot aja, wis. Nah. Satu.
Bentar ya, biar cepat. Nah, jangan guys, ini aja, tak tulis manual aja. Yang pertama Arif. Ilham Saputra, kemudian Nur Isa ya. Ini ya, jangan lupa nanti kelasnya juga project video. Nah, kemudian nanti Anda tetap harus memutar ulang ya, memutar ulang video-video yang sudah dibikin selama pembelajaran, selama perkuliahan ya, untuk membuat video UAS. Dan nanti pas pelaksanaannya, ini kita tinggal penyerahannya saja. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya, atas perhatiannya. Kemudian saya usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang